Kita lanjutkan dialog kami, Deng Ical. Kami ingin mengetahui langkah dan juga bentuk dukungan dari DPR menyikapi perihal ini, Deng Ical. Iya, kalau di DPR sendiri memang sudah beberapa kali kita bahas untuk bisa mengambil sikap dalam konflik ini, walaupun secara formal dalam sebuah rapat kita belum melakukan karena ini hari adalah masa reses sampai tanggal 3, tetapi kami dari fraksi PKB dan sebagai anggota DPR secara personal itu menjalin komunikasi dengan Panglima TNI, kemudian dengan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa pihak untuk mempersiapkan diri, termasuk Palang Merah Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, karena kita belum tahu seperti apa komposisi yang dibutuhkan dalam proses pasukan perdamaian ini. Tetapi yang paling penting kita berikan catatan kepada Kementerian Luar Negeri dan Panglima TNI itu adalah untuk memastikan dulu kira-kira condition seperti apa yang dibutuhkan. Dan kita minta pada saat ada permintaan resmi untuk mengirimkan pasukan perdamaian itu sudah jelas demarkasi wilayahnya sampai di mana, kewenangan, tugas dan kewenangannya seperti apa. Kemudian yang paling penting itu adalah siapa yang akan memberikan jaminan keamanan, termasuk aspek-aspek pembiayaannya. Dan kita juga sudah meminta kepada Kementerian Luar Negeri ini untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah diplomasi after konflik. Karena jangan sampai kita hanya sekadar mengirimkan tetapi tidak punya perencanaan untuk menindaklanjuti dan mendapatkan benefit dari pengiriman pasukan perdamaian ini, karena tentu itu akan menguras energi dan kita harap dengan momentum pengiriman ini kita mendapatkan value yang bisa kita manfaatkan untuk diplomasi kita ke depannya. Baik. Kita ingin memberikan juga permintaan kepada Kementerian Luar Negeri, terutama Presiden Prabowo ini, untuk memastikan posisi Trump sebagai inisiator sekaligus garantor. Apakah mampu untuk menjamin bahwa Israel ini bisa mengikuti apa yang telah diputuskan bersama, karena memang semua ikut ini karena ada Presiden Trump yang menginisiasi sekaligus juga menjadi jaminan, karena yang kita inginkan adalah Trump ini memberikan jaminan juga bahwa Israel itu akan mengikuti semua nota-nota kesepahaman yang sudah ditandatangani. Dan itu yang kita minta jaminan dari Presiden Trump. Baik, Prof. Yon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan inisiator, tapi kita ketahui bersama apakah diperlukan kesepakatan antara Israel dan Hamas sebelum Indonesia mengirimkan pasukannya? Ya, saya kira juga harus jelas begitu ya. Sebelum pasukan itu dikirim, kita itu sudah jelas peta jalannya itu sampai mana gitu. Karena kalau tidak, di tengah-tengah kemudian Israel deklarasi perang, tentu ini akan menjadi masalah besar. Karena kita lihat kan bagaimana statement Netanyahu bahwa dunia itu tidak bisa membuat Israel mau berperang atau tidak. Israel yang menentukan. Nah ini saya kira kan nggak bisa dipegang. Hamas mau bernegosiasi itu kan percaya kepada Amerika, ya, bahwa kemudian ada gencatan senjata secara permanen, genosida dihentikan, setelah itu membicarakan masalah otoritas di Palestina seperti apa, kemudian kedaulatan Palestina. Nah itu yang membuat mereka mau untuk bersama-sama bernegosiasi. Sementara kemudian Israel hanya pada fase ujung saja begitu. Begitu sandera itu diberikan, sudah diterima, kemudian dia akan menganggap bahwa masalahnya itu selesai. Sehingga dia ingin melanjutkan perang kembali. Nah kalau kemudian Israel melanjutkan perang kembali, Amerika tidak mau menghentikan, bahkan setelah itu dia meninggalkan, saya kira kemudian Amerika bertanggung jawab ya atas semakin ya berkobarnya atau semakin membesarnya konflik ini dan mengorbankan kepentingan rakyat Palestina. Karena sandera sudah diberikan, Israel bicara tentang demilitarisasi, kemudian setelah itu penghancuran tunnel-tunnel gitu ya. Dan dia tidak ada statement yang clear kapan akan menarik diri dari wilayah Gaza, dan tidak ada statement bahwa Palestina akan merdeka. Bahkan mereka kan baru-baru ini Knesset kemudian mengusulkan aneksasi tepi barat. Ya. Kemudian nanti akan berbicara tentang Gaza. Nah ketika tidak ada komitmen itu dan Amerika, nah sekali lagi bahwa yang dipegang itu sebenarnya Amerika. Kalau Trump tidak bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini, saya kira reputasinya akan hancur dan dunia akan melihat sebenarnya yang lebih berkuasa itu Israel atau Amerika gitu ya. Karena yang mengikuti siapa, harusnya sih Amerika sebagai great power harus menunjukkan posisinya, jangan mau kemudian diatur
atau mengikuti segala hal yang dilakukan oleh Israel di bawah Netanyahu, saya kira begitu. Iya, Pak Slamet, apabila tentara kita nantinya diputuskan untuk melakukan atau tergabung dalam pasukan perdamaian di Gaza ini, penentuan posisi di mana mereka akan ditempatkan ini dari mana? Ya, tentu saja kalau di bawah ISF, penentunya adalah Amerika. Makanya tadi yang saya tanyakan lagi adalah siapa pemimpinnya dari ISF ini, bagaimana alur komandonya, bagaimana aturan main pasukan-pasukan yang berada di bawah ISF itu. Nah, memang dari segi reputasi militer, TNI akan naik namanya karena masuk di dalam kancah urban stabilization di tengah perang konflik yang sangat tinggi sekali. Nah, secara realistis saya ingin mengatakan bahwa gencatan senjata saat ini kan rapuh. Masih terjadi bentrokan sporadis antara faksi-faksi di Hamas dengan militer Israel. Nah, ini saja kondisi seperti ini itu menunjukkan nantinya ISF dianggap tidak berada di posisi netral. Maka kalau Indonesia berada di situ, kita dianggap berpihak kepada Israel. Maka pasukan kita juga akan menjadi bulan-bulanan dari pasukan Hamas misalnya, dan juga akan diprotes oleh negara-negara seperti Iran, Qatar, Rusia, Tiongkok, dan lain-lain. Posisi Indonesia gimana? Sementara kalau kita sudah masuk, dan itu agendanya itu kan berarti 24 bulan, 2 tahun. Nah, itu juga harus dievaluasi kembali. Misalnya per 6 bulan. Karena kalau kita udah masuk, nggak bisa kita mengundurkan diri. Nggak bisa itu posisinya seperti itu. Nah, di tengah tugas-tugasnya juga belum ada di situ. Lalu 20 poin Donald Trump tadi seperti dikemukakan, belum ada tuh poin bahwa ini ujungnya adalah memberikan kemerdekaan pada Palestina. Nggak ada. Apakah kita masuk ke situ menyetujui poin-poin itu, sementara kita dianggap sebagai perwakilan negara-negara Islam besar di dunia, itu menjadi ujung tombak untuk kemerdekaan Palestina. Jadi posisi Indonesia kalau masuk di ISF itu sangat dilematis. Nah, jadi menurut saya coba dipikirkan kembali, kita harus realistis saja melihat kondisi gencatan senjata sampai sekarang aja sangat rapuh. Iya, baik. Deng Icau bisa menanggapi, ini artinya sangat dilematis. Bisa jadi Indonesia berada di posisi di Israel. Apa yang merupakan solusi terbaik yang bisa disarankan oleh DPR? Betul, seperti yang beliau sampaikan tadi itu, bahwa ini kita mau menjadi pasukan perdamaian, tetapi jangan sampai memicu perang dunia ketiga. Karena kalau Indonesia masuk ke situ, di ISF, kemudian dapat apa-apa lah, dapat ancaman lah. Jangankan ada korban dari kita Indonesia, tetapi ada ancaman saja yang menyangkut kedaulatan negara, karena mereka itu adalah bagian dari negara, maka pasti Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang bisa jadi ekstrim, dan itu akan mendapatkan dukungan luas dari Arab, dan itu bisa menjadi, sekali lagi saya ingatkan, untuk jangan sampai menjadi pintu masuk potensi perang dunia ketiga. Dan itu yang penting untuk dicermati. Sehingga kalau saya secara pribadi, dan mungkin fraksi kami akan bicarakan itu, adalah menyarankan untuk Presiden Prabowo memastikan dulu apa tujuan dari situasi ini, apa benar hanya 20 ini. Kalau 20 ini kan kita berharap itu merupakan satu etape, yang etape berikutnya itu adalah Palestina merdeka. Karena kita jelas, Prabowo sudah sampaikan, Presiden Prabowo, bahwa yang diinginkan oleh Indonesia itu adalah two-state solution, solusi dua negara. Jadi kalau tidak ada itu, berarti tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan pandangan Presiden Prabowo, dan tentunya kita, rakyat Indonesia juga tidak akan menyetujui pengiriman apa-apa ke sana. Kalau perlu bahkan kita mengirimkan pasukan perdamaian itu ke wilayah Palestina untuk memastikan tidak ada agresi lanjutan. Walaupun tentu kita tidak ingin supaya keberadaan kita di sana itu memicu konflik yang baru, tetapi kita penting untuk memastikan terlebih dahulu ini sebelum adanya pengiriman. Tetapi saya ingin
ingatkan kepada TNI itu untuk menyiapkan diri sehingga anytime begitu dibutuhkan itu bisa langsung terbang. Oke. Ya, Mbak. Prof Yon, Israel sendiri secara terang-terangan menolak partisipasi dari Turki salah satunya, Prof Yon. Ya kan kemudian Israel menganggap bahwa posisi Turki saat ini kan sangat kritis dan keras ya terhadap Israel. Artinya kalau kemudian negara yang kritis tidak boleh masuk, itu kan kita sudah mengetahui bahwa negara yang mana yang diinginkan. Saya khawatir nanti yang diinginkan adalah ya seperti Uni Emirat Arab yang memang sudah memiliki hubungan formal ya dengan Israel. Kemudian Mesir yang memang punya hubungan formal dengan Israel, pasti posisinya juga tidak bisa sepenuhnya memberikan dukungan kepada Israel, kepada Palestina ya. Sementara mungkin ada Qatar ya, Qatar bisa saja masih di dalam tanda pertanyaan apakah diberikan hak untuk masuk atau tidak. Nah, cara untuk memilih-milih siapa saja ini kan menunjukkan bahwa siapa ini yang menentukan begitu ya. Memang Israel siapa dalam hal ini kan bisa kelihatan sampai kemudian kita mengikuti itu, saya kira ini menjadi persoalan besar yang harus kita kemudian betul-betul hati-hati ketika masuk itu sudah clear. Bahkan kalau perlu ya dikatakan Mr. Donald Trump yang diinginkan Indonesia adalah Palestina merdeka. Tanpa itu kami tidak akan kemudian ikut lebih lanjut. Negara-negara Arab juga seperti itu. Dan Arab Saudi kan tidak ada normalisasi kalau tidak ada kemerdekaan Palestina. Yang lain kan serempak itu. Ya mereka ya rame-rame menyampaikan kepada Trump bahwa tujuan akhir itu. Kalau tidak ya hanya permainan saja yang lama-lama justru memberikan keleluasaan kepada Israel untuk menguasai bahkan kemudian menyerang kembali wilayah Gaza. Dan ini kan berarti tujuan dari proposal 20 tidak terpenuhi begitu. Ya, menurut Prof Yon sendiri negara-negara mana saja yang mungkin bisa diterima baik itu oleh Israel maupun Hamas? Ya tentu kan negara-negara yang sudah ya bergabung tadi. Kalau kita bisa memetakan ya negara Arab yang ada yang sudah punya normalisasi itu kan Jordan sudah normalisasi, Mesir normalisasi, Emirat normalisasi, Bahrain normalisasi. Yang belum kan kemudian ada Qatar ya, kemudian Kuwait ya, Arab Saudi ya, belum. Nah tentu Arab Saudi juga bisa menjadi bagian yang mungkin Jordan sendiri juga menyatakan tidak mau. Ya karena itu saya kira pasti karena juga Jordan tidak mau pada posisi dikritisi oleh sebagian besar negaranya yang itu adalah orang Palestina. Pada satu sisi juga dia memiliki dilema dengan Israel. Justru Indonesia saya kira ya memang kalau memang posisi dan tujuannya jelas sampai akhir dan sudah bisa dipegang nih kata-katanya keluar sendiri dari Donald Trump bahwa kita akan mengarah kepada two-state solution ya. Kemudian ini menjadi kekuatan besar untuk bisa join. Tetapi kalau kata itu belum keluar dan belum ada kesepakatan masih mengikuti alur yang terjadi, bisa saja arahnya tidak sesuai yang kita inginkan dan itu sering terjadi. Dan Israel kan sangat terkenal dengan strateginya seperti itu. Kita tidak ingin kok Oslo 212 itu terulang gitu ya. PLO sudah demilitarisasi, dijanjikan kemerdekaan, nyatanya kan tidak terjadi kemerdekaan. Muncullah kemudian Intifada Jilid kedua dan kemudian Hamas muncul sebagai kekuatan resisten. Kalau ini diperlakukan sama, saya kira ada demilitarisasi, kemudian tidak dipenuhi juga akan muncul kembali perlawanan yang lebih besar. Dan ini nggak akan selesai circle-nya kecuali tadi itu ada komitmen. Saya kira ya tentu kita berharap kepada Amerika, Donald Trump, kemudian ya karena mandat aspirasi dari 152 negara itu kan sudah jelas ya, two-state solution. Jangan di-hijack, diarahkan ke tempat yang lain. Dan disinilah saya kira kita bisa melihat sejauh mana kemudian komitmen ya negara-negara itu untuk bisa membawa aspirasi dunia. Karena ini kan persoalannya bagaimana dunia menginginkan damai, bukan bagaimana Israel itu harus penuhi ya seleranya. Saya kira ini menjadi ujian dari Amerika. Ya. Artinya apa, Selamat, unsur kehati-hatian yang tadi Anda sebutkan itu menjadi penting ya. Apakah Indonesia juga bisa melakukan penolakan seperti negara-negara yang agak ragu untuk ikut dalam ISF ini? Ya, sementara kita sedang menghadapi juga tantangan dari AOC, Organisasi Olimpiade Internasional, karena kita akan menolak atlet-atlet Israel yang masuk Indonesia. Apakah itu juga tidak dihitung Israel? Bahkan kemungkinan juga Israel akan menolak Indonesia masuk di bagian dari ISF itu. Maka menurut saya posisi yang sangat mungkin untuk Indonesia saat ini adalah kita terus mengembangkan diplomatik aktif. Untuk apa? Untuk
untuk mengemukakan posisi netral Indonesia dalam kerangka humaniter, bahwa kita betul-betul ingin persoalan-persoalan kemanusiaan, bukan hanya soal perang di Gaza, itu diselesaikan. Nah, itulah menurut saya cita-cita konstitusi kita yang harus kita kedepankan dalam menghadapi dilema. Jadi posisi Indonesia yang sangat mungkin di tengah situasi kisruh itu lagi-lagi diplomatik aktif, bahwa kita adalah negara yang betul-betul mengidam-idamkan perdamaian, tapi kemerdekaan itu jauh lebih penting ketimbang hanya perdamaian belaka. Itu tadi, jangan sampai kita di situ ditugaskan untuk demilitarisasi Hamas, karena dulu demilitarisasi PLO ternyata tidak ada kemerdekaan Palestina. Jadi jangan sampai kemudian kita itu dianggap bagian dari proksi Amerika. Nah, sementara Donald Trump juga dianggap oleh dunia, ketika Dewan Keamanan PBB semuanya sudah setuju, hanya Amerika sebagai negara pemilik veto yang tidak setuju untuk Israel untuk mundur dan segala macam. Jadi saya kira itu posisi kita harus tetap strict di situ. Ya, Deng Ical, apakah ini artinya langkah diplomatis ini juga menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk mengurai 20 poin dari Donald Trump tersebut? Nanti dijawab setelah jeda ya, Deng Ical. Kami masih akan kembali selepas jeda pemirsa sesaat lagi.